Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan. Kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan saja mengenai beberapa video yang sempat seliweran di Facebook saya, ya, kemudian di YouTube gitu ya, tentang ada yang membandingkan gitu kan, kenapa sekolah Kristen lebih bagus daripada sekolah Islam gitu ya. Intinya misalkan sekolah Islam tuh jelek gitu ya, udah aja gitu ya, kasarnya gitu ya. Dan saya yakin kalian juga tahu ya gitu, video-video seperti itu. Nah, apa yang akan saya berikan pandangan ini relatif bebas, jadi kalian ya ini bisa setuju bisa enggak ya, silakan aja berdiskusi gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau untuk membandingkan sekolah Islam, sekolah Kristen, saya rasa kalau menurut beberapa video itu tidak make sense ya, tidak relevan ya, tidak apple to apple, nggak seimbang. Kenapa seperti ini contohnya? Kenapa misalkan sekolah Islam kok kayaknya jelek gitu ya, misalkan dibanding sekolah Kristen? Sekolah yang mana dulu gitu ya kan, satu ya. Sekolah yang mana dulu, sekolah yang seperti apa? Yang harus kalian pahami pertama gini, Indonesia itu kan populasinya paling besar Muslim di dunia, ya kan? Hampir 90% tuh Islam ya. Ini tidak bisa dibantah lagi ya. Kemudian selepas itu ya ada Kristen, Katolik, dan Buddha dan lain-lain. Nah, kan ada banyak tuh sekolah Islam tuh dari mulai Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah semua sekolah itu punya dana yang sama? Enggak. Ya, ada yang dananya tinggi, ada yang jong sekali gitu ya. Contoh sederhana gini, saya dulu pernah magang di salah satu sekolah Madrasah Aliyah yang dianggap ya nomor 1 di Indonesia ya. Saya ambil nama aja ya langsung, ya nggak apa-apa, Man Insha Cendekia misalkan itu ya. Nah, itu kan Aliyah nomor 1 di Indonesia. Siswanya bagus-bagus, gurunya bagus-bagus, gedungnya bagus-bagus. Artinya apa? Yang pertama itu dana, soal dana, pemirsa. Modalnya ya. Coba bayangkan kalau semua sekolah Islam dari Aceh sampai Merauke itu dananya sama, saya yakin nggak bakal jauh beda kualitasnya. Kalau misalkan Manisa Cendekia dibandingkan dengan sekolah Kristen yang bagus, misalkan yang lain ya, BPK atau apalah gitu ya, itu apple to apple, oke, seimbang, ya kan. Dan dulu lihat aja kapasitas, ya, misalkan kalau dilihat dari prestasi di Manisa Cendekia kemudian dengan yang lainnya kan pasti banyak yang juara Olimpiade sampai internasional kan gitu ya. Karena kenapa? Yaitu dananya besar, kemudian perekrutannya bagus, siswanya bagus ya. Gurunya mohon maaf ya, gurunya juga ya bagus-bagus dan tidak terlalu capek gitu kan. Ngajar orang anak pintar tuh ya, mereka sudah aktif sendiri. Saya dulu magang 3 bulan di sana ya. Siswanya nanya terus, bayangin coba, diskusi terus ya. Gurunya tinggal diam aja tuh, tinggal enak gitu ya. Jujur aja, saya dulu seperti itu. Jadi nggak ada siswa yang diam gitu ya, semuanya aktif semua karena siswanya terpilih siswanya. Jadi yang pertama itu soal modal, pemirsa. Kata kuncinya itu ya modal ya. Masyarakat Islam Indonesia itu banyak ya, tapi apakah semuanya kaya-kaya? Enggak. Misalkan di sekolah yang di pinggiran, saya dulu di Tasikmalaya, di pegunungan ya, dulu pertama kali berkarir di Aliyah. Itu berapa dana yang untuk membangun sekolah Aliyah itu kan tokoh-tokoh masyarakat. Sangat jauh dengan dana sekolah yang misalkan dari di Insan Cendekia misalkan, itu kan jadi model nasional, pastinya dana paling kuat. Gak percaya, cek aja sendiri coba ya. Makanya sekarang disebar, ada IC itu kan di mana-mana ya, ada yang di Sumatera, Jawa, di Kalimantan ya, untuk menyebar gitu supaya ada trickle down effect gitulah ya. Jadi memang satu itu dananya. Kalau misalkan sekolah yang Kristen itu kan secara kelihatannya mungkin ya sedikit, karena sedikit tapi berkualitas gitu ya, karena memang populasinya sedikit. Apakah ada sekolah Kristen yang di bawah standar? Ada juga sebetulnya, cuman nggak diekspos aja gitu kan. Jadi yang Kristen kan kebanyakan juga orang-orang kaya yang punyanya kan. Akhirnya dananya besar, gedungnya besar, gurunya bagus, siswanya juga pasti bagus. Jadi persoalannya satu, dana semua itu. Coba semua sekolah itu ya, jangan kan sekolah Kristen Islam, sekolah negeri, sekolah semuanya, dananya full maksimum gitu kan. Gedungnya bagusin gitu kan, gurunya bagusin, saya kira tidak akan jauh beda kualitasnya. Mungkin ada sedikit gap lah, pasti ya gitu. Jadi memang persoalannya di sana, kita itu populasi Islam itu banyak dan tidak dipungkiri, tidak bisa kita semuanya menjamin dananya itu semua sama gitu, dari level kota ke daerah gitu ya. Sekolah yang paling
bagus dengan yang paling misalkan di daerah-daerah gitu kan. Yang di daerah kan paling ya sudahlah, yang penting ada sekolah gitu kan, di daerah tidak ada sudah bangun gitu kan. Soalnya apakah pemerintah akan ikut campur ya, bingung juga. Misalkan ya dana daerah kan juga bupati apa bingung ya, sementara kan banyak alokasi dana yang diperlukan. Terus gimana kalau sekolah swasta? Beda lagi, swasta Islam juga banyak yang bagus ya, sekolah Islam yang milik swasta itu bagus-bagus juga banyak kalau mau diperbandingkan. Misalkan saya ambil contoh ya, misalkan bukan promo saya, tapi misalkan yang apa ya, Asyifa, kemudian apalagi banyak lah gitu ya, kemudian Darul Hikmah dan lain-lain lah ya, yang Agim pas apa tuh, Darul Tauhid apa itu ya, kan bagus itu ya. Artinya apa ya, tergantung dananya juga ya. Masa kita mau bangun sekolah nggak punya dana, gimana gitu kan. Artinya semakin kuat dananya, gedungnya makin bagus, fasilitasnya makin bagus, gurunya makin bagus, kualitas pembelajarannya juga pasti bagus ya, berkorelasi. Jadi harus apple to apple gitu, tidak di serta-merta diperbandingkan mentah-mentah gitu, karena itu satu populasinya juga harus dilihat populasinya berapa, perbandingannya seberapa, sekolah mana dulu yang mau dibandingkan, sekolah yang tipe apa, apakah seimbang dengan dananya segimana, apakah sesuai setara atau ada jomplang gitu ya si manajemen seperti itu, keuangan, gedung dan lain-lainnya. Jadi bicara kualitas sekolah Kristen misalkan lebih bagus daripada sekolah Islam, enggak juga ya, tidak bisa seperti itu. Jadi harus dilihat dulu, seperti harus melihat ke dalam gitu ya. Jadi memang jangan sampai kita terjebak dan melihat oh iya kayak gitu. Kita kan kebanyakan masyarakat itu menilai mentah-mentah sebuah berita gitu ya, itu kan tipikal masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ketika ada berita datang langsung oh iya gitu. Padahal kita harus, namanya guru kan, kita juga, saya mengajarkan kepada anak-anak harus dicermati dulu, dilihat, kemudian literasinya lebih tinggi lagi, dicari faktanya gimana ya. Nah, jadi jangan sampai kita hanya lihat berita lewat langsung percaya, langsung share gitu ya, oh iya percaya. Nah, itulah yang menyebabkan hoax itu banyak menyebar gitu ya. Jadi memang ya ini salah satu tantangan kita di dunia pendidikan itu di Indonesia ya gitu ya. Jadi dananya seperti itu. Coba kalau tadi ya, saya rasa semua sekolah sama dananya, itu ya tidak akan jauh beda. Ya. Saya jujur aja, memang ada sertifikasi sekolah itu kan, saya sudah bilang gitu ya. Ada sekolah negeri gitu kan, ada sekolah rakyat, ada sekolah level borjuis lah, borju gitu kan. Lagi-lagi terkait dana gitu. Jadi memang ada sertifikasi dari sekolah di level di desa ke level kota sampai dengan di ibu kota itu kan. Coba kalau misalkan sekolah yang level kelas kayak BPK Penabur, kemudian Insan Cendikia yang gede dibangun di pelosok desa gitu kan, semuanya siswanya juga saya kira pasti nanti kualitasnya akan naik gitu ya. Tapi dari level SD juga SMP-nya, SMA-nya harus bagus juga gitu kan. Tidak SMA-nya bagus, SMP SD-nya belewuk gitu kan, ya zong gitu ya, sama aja bohong. Jadi itu berkesinambungan, SD, SMP, SMA itu berkesinambungan ya. Jadi memang pemerataan kualitas pendidikan itu yang paling penting ya, semua butuh dana gitu. Jadi sekolah Islam itu ya gitu, kebanyakan populasinya paling banyak tapi dananya tidak bisa merata gitu kan, sama gitu kan. Sekolah A misalkan IC dapat 100 miliar, saya pikir tidak mungkin misalkan sekolah yang di desa itu dapat 100 miliar kan, enggak gitu kan, 1 miliar aja enggak, 100 juta aja enggak gitu kan. Itu ya, jadi memang itu dananya tidak seimbang gitu, tidak cocok. Jadi mempengaruhi kualitas gitu. Jadi memang itu masalah kenapa kualitas sekolah Islam misalkan dikatakan jelek, ya enggak juga gitu ya. Jadi harus lihat dulu ya, lebih luas perspektifnya. Itu banyak sekolah Islam yang bagus juga banyak gitu kan, tinggal dicari aja coba ya. Jadi seperti itu. Dan memang hasil-hasil misalkan kualitas pendidikan itu bagus atau enggak, lihat juga dari lulusannya. Misalkan banyak lulusan sekolah Kristen kan korupsi gitu kan, menteri-menterinya apa dulu di sekolah Kristen kan, itu juga salah satu bentuk dari hasil dari pembelajaran kan misalkan gitu ya, kalau ditarik gitu. Jadi memang luas juga gitu kalau mau melihat sekolah itu bagus atau
enggak gitu ya, jangan hanya lihat dari oh ini banyak yang terjun di olimpiade gitu kan, oh, ini banyak yang juara ya. Ya, sekolah Islam juga, sekolah negeri juga, coba aja kalau dananya kuat, gurunya bagus, siswanya sudah memiliki kapasitas intake yang lumayan, itu mau dikasih nanti apa namanya, pembelajaran dan lomba-lomba apapun, mereka pasti akan ya berpeluang untuk juara gitu ya. Kalau indikatornya misalkan tadi juara-juara gitu ya, kebersihan dan lain-lain. Dan juga misalkan kenapa sekolah Islam itu jorok-jorok, nggak semua juga gitu kan, ada yang bersih juga gitu kan gitu. Jadi dan itu sangat rumit sekali ya. Dan untuk memanajemen sekolah itu memang perlu dana ya kan. Ada satu, saya lupa ya, profesor siapa ya, Profesor Arif atau siapa saya lupa. Jadi jangan harap guru itu mau mengajar, mendidik dengan baik, merancapkan ilmunya dengan baik kepada siswa, kalau dia dalam kelas aja masih mikirin hari besok dapur ngebul atau enggak gitu ya. Jadi itu kan kaitannya ke misalkan ke pendapatan gitu ya. Jadi ya harus dipikirkan juga, sangat menyeluruh memang ya, untuk lembaga pendidikan itu juga di dalamnya itu memang sangat kompleks sekali ya, dari mulai gaji guru, dari mulai fasilitas, dari mulai bagaimana perekrutan guru gitu ya, kemudian pelatihan guru, itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas belajar itu sendiri gitu ya. Jadi silakan aja diteliti ya. Kalau semua sekolah-sekolah sudah seimbang ya, minimal selevel misalkan sekolah Islam tuh dengan ya standarnya misalkan standar Ihsan Cendekia misalkan ya, dari mulai yang paling sekolah di ujung ya di pedesaan gitu ya sampai dengan kabupaten kota sama, saya yakin kualitasnya sama juga. Jadi memang satu balik lagi ke modalnya ya gitu. Itu ya teman-teman. Jadi tidak semua sekolah Islam itu dianggap jelek, enggak ya. Sekolah Kristen bagus-bagus, iya bagus-bagus ya, kita akui juga. Dan memang sekolah berbasis agama ini ya memang diatur ya, dan dibolehkan seperti itu ya. Tapi jangan sampai jadi perang-perangan, enggak ya. Ini kan hanya kita mencoba bagaimana membangun generasi Indonesia gitu kan, supaya semuanya berkualitas gitu ya, seperti itu. Dan ingat, kualitas itu bukan hanya dari segi nanti piagam penghargaan, juara-juara, enggak gitu juga kali ya. Jadi ada yang lainnya, attitude ya, akhlak juga gitu ya, itu juga penting ya. Jadi ya itu kompleks sekali ya. Jadi harus memang dicermati lebih dalam. Oke, sekian dulu untuk ngocoblak hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jadi ya silakan aja. Pokoknya yang penting untuk dunia pendidikan Indonesia tetap semangat dan tetap untuk mendidik anak-anak kita, calon penerus bangsa, supaya menjadi manusia yang beradab ya. Pertama yang beradab dulu, kemudian yang tangguh dan mampu nanti membawa Indonesia menjadi negara yang memang disegani di dunia gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.